Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayah bunda, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita kembali Allah persuakan pada kajian Tarhib Ramadan ke-8 dengan topik adalah uzur-uzur yang boleh tidak berpuasa. Uzur-uzur atau alasan-alasan orang yang tidak berpuasa. Ayah bunda sekalian, kepada Allah kita bersyukur alhamdulillah. Salam untuk Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda sekalian, ada dua jenis uzur yang tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang diberi uzur itu secara sederhana dapat kita bagi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang uzurnya akan hilang. Jadi orang-orang yang uzurnya akan hilang. Ini dapat dibagi tiga. Di antaranya adalah musafir, orang sakit, dan wanita haid. Artinya uzur ini akan hilang. Uzur ini akan hilang. Bagi orang sakit dan musafir, Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman sahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Adapun untuk wanita haid, ini sumberkan dari hadis di mana Aisyah meriwayatkan, kata Aisyah, dulu kami haid pada zaman Rasulullah. Setelah kami bersuci, beliau menyuruh kami untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa nadkhuru fayamuruna biqada'is siyam wa la ya'muruna biqada'is shalah. Jadi Rasulullah menyuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Ayah bunda sekalian, ketiga jenis orang di atas ini akan hilang uzurnya. Orang sakit akan hilang uzurnya ketika dia sembuh. Orang musafir akan hilang uzurnya ketika dia mukim. Orang haid akan hilang uzurnya ketika dia suci. Itu yang pertama ya benar. Nanti kita akan coba terangkan satu persatu insya Allah ya. Nah yang kedua ya benar sekalian, orang-orang yang uzurnya tidak hilang. Ada beberapa bentuk ya model orang uzur tidak hilang. Yang pertama itu adalah orang tua. Orang tua renta kan tidak mungkin lagi dia menjadi muda. Maka orang tua ini uzurnya tidak akan hilang. Yang kedua adalah orang yang sakit yang secara medis tidak mungkin disembuhkan. Maka dia termasuk orang yang uzur yang tidak akan hilang uzurnya. Ayo bunda sekalian, kalau di awal puasa orang tua baik yang kuat maupun tidak kuat berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Jadi orang tua itu berdua renta, walaupun dia kuat tidak kuat berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Kemudian aturannya berubah. Apa perubahannya? Orang tua yang kuat tetap berpuasa dan yang tidak kuat bisa dengan membayar fidyah. Inilah yang berlaku saat ini. Jadi
ayah bunda sekalian, pembaruan hukum itu terjadi, ternyata orang tua pun terbagi dua. Orang tua yang kuat berpuasa itu dia tetap berpuasa, yang tidak kuat berpuasa dia membayar fidyah. Sementara orang yang sakit yang sulit sembuh menurut medis itu dikiaskan kepada orang yang uzurnya tidak hilang, sehingga dia boleh membayar fidyah karena secara medis nggak mungkin sembuh ya, secara umum nggak mungkin lagi dia akan membayar puasanya, maka dikiaskan dia membayar fidyah. Namun apabila Allah menakdirkan dia sembuh, maka ia kembali berpuasa seperti puasa, dan puasa yang ditinggalkannya yang sudah dibayar fidyahnya tidak perlu diqadha lagi. Nah, demikian ayah bunda sekalian yang kita kutip dari bekal puasa, dari bekal Islam, dari karyanya Ustadz dan Dr. Firanda Adilja MA. Ayah bunda sekalian, kita akan coba melihat satu persatu ya, satu persatu tentang orang-orang ini. Yang pertama adalah kita lihat tentang musafir, Ayah bunda yang saya hormati, syafar merupakan salah satu uzur ya yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Seperti dikatakan tadi firman Allah, "Wa man kana marida aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ibnu Qudamah berkata, kata beliau, jawazul fitri lil musafir sabitun bin nassi wal ijma'. Kata beliau, boleh berbuka bagi musafir merupakan hal ditetapkan oleh nas dan ijma' atau pendapat. Kita lihat kondisi-kondisi orang safar. Jadi tidak semua pula safar itu sama kondisinya. Yang pertama adalah, kita coba lihat kondisinya. Yang pertama adalah orang yang sangat berat untuk berpuasa dalam safar. Jadi pertama itu adalah orang sangat berat untuk safarnya. Kondisi seperti ini lebih utama untuk berbuka. Bahkan sampai pada derajat wajib untuk mereka berbuka. Karena kalau dia berpuasa akan mudarat baginya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya, atau bagi agamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minal birri saumu fis syahr." Kata Rasulullah, bukan merupakan kebaikan apabila berpuasa ketika bersafar. Apa contoh hal ini? Suatu masa bersafar bersama sahabat dalam rangka melakukan kota Mekah. Jadi pada waktu itu sahabat bersama Rasulullah bersafar dalam rangka dari Madinah dalam melakukan kota Mekah. Jadi beliau membutuhkan berapa hari. Di awal-awal perjalanan mereka berpuasa. Para sahabat berpuasa. Namun ketika sudah sampai di kota Mekah, Nabi mendapati sahabat masih berpuasa. Karena Nabi menyadari bahwa peperangan itu dilakukan, maka beliau mesti memiliki kekuatan, memiliki energi, sehingga Rasulullah meminta susu. Kemudian beliau meminumnya di siang hari pada bulan Ramadan di hadapan para sahabat, agar para sahabat berbuka karena kondisi kuat akan memudahkan untuk pertempuran. Saking pentingnya ayah bunda sekalian, maka ketika sampai kabar kepada Rasulullah, ketika ada sahabat yang masih berpuasa, maka Rasulullah
dengan tegas menyampaikan apa kata Allah, ulaikal usah, ulaikal usah. Apa kata Rasulullah? Mereka telah bermaksiat kepadaku, mereka telah bermaksiat kepadaku. Ketika Rasulullah telah menyampaikan seperti eh, sunnahnya, kelakuannya yang disampaikan dengan berminum susu, maka layaknya sungguhnya sahabat juga meminum susu. Ayo benar sekalian, kisah ini menunjukkan suatu kondisi musafir yang memang mendahulukan berbuka. Jangan boleh memaksakan diri. Kalau kondisi kekinian itu adalah kalau orang pekerja berat, dia butuh energi misalnya. Kalau dia kurang energinya, membahayakan pekerjaannya, maka kondisi seperti itu dapat juga dikiaskan. Yang kedua, musafir orang yang tidak merasa berat dalam safarnya, tidak merasa berat dalam safarnya. Nah, benar sekalian, kalau apapun para kondisi musafir, ia boleh berbuka. Walaupun dia tidak berat maupun berat, dia boleh berbuka. Akan tetapi kalau musafir itu tidak berat untuk berpuasa, maka lebih utama baginya berpuasa. Ya, lebih utama baginya berpuasa. Ada beberapa alasan ayah bunda sekalian ya. Pertama, beban puasa atas dirinya. Ya, artinya dapat dilakukannya. Tapi kalau tidak, dia bisa tidak berpuasa dengan syarat dia segera lagi menunaikan hutang puasanya. Yang kedua, kalau puasa itu akan jauh lebih ringan apabila bersama-sama. Jadi lebih baik berpuasa kalau bersama-sama. Ketiga, karena Ramadan itu bulan keberkahan sehingga orang berpuasa di bulan Ramadan dengan berpuasa qadha bulan Ramadan tentu berbeda nilainya. Walaupun sama-sama puasa wajib ya, tapi mempuasakan di Ramadan dengan mempuasakan mengganti mengqadha di Ramadan tentu berbeda nilainya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga ya bunda sekalian adalah seorang tidak merasa berat dan juga tidak merasa ringan berpuasa. Nah, ini musafir ini boleh memilih berpuasa atau berbuka. Nah, dia boleh memilih mana paling mudah baginya. Ini dasar pada sebuah hadis dari Hamzah bin Amr al-Islami pernah bertanya kepada Rasulullah tentang puasa ketika safar. Maka Rasulullah menjawab, in syi'ta fasum, in syi'ta fasum. Jadi Rasulullah in syi'ta fasum, in syi'ta faftir. Jadi in syi'ta fasum, jika engkau berpuasa silakan, wa in syi'ta faftir, jika mau tidak berbuka silakan. Jadi ketika seperti ini dia boleh memilih apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa, silakan. Dalam hadis lain Anas bin Malik menceritakan, kami pernah berpergian bersama Rasulullah, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Jadi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Ya benar sekalian, itulah tiga kondisi ya, tiga kondisi. Yang pertama itu adalah lebih baik tidak berpuasa, yang kedua lebih baik berpuasa, yang ketiga dia boleh memilih. Ya benar sekalian, itu tentang musafir. Sekarang kita masuk kepada tentang kerja berat. Kerja berat. Apa hukumnya orang yang tidak berpuasa karena pekerjaan sangat berat? Muncul pertanyaan ini ya bunda sekalian ya, seperti ini berhubungan dengan suhu ruangan yang sangat panas ya, dengan api
berat tugasnya, menggunakan energi yang luar biasa untuk mencari nafkah keluarganya. Apakah mereka boleh berbuka untuk mengadakan puasa tersebut dengan fidyah? Karena hal ini sama dengan kondisi orang yang berpuasa yang nggak mungkin lagi karena itu kondisinya. Nah, sekalian, baik. Jadi kita kembali lagi ya, orang yang rutin pekerjaan beratnya seperti itu, lalu bagaimana dia, maka dia dapat dilihat dengan beberapa pendapat ulama sebagai berikut. Pertama, para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang berada dalam kondisi ini tidak dibenarkan untuk meninggalkan puasa. Sebab puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karenanya lebih baik baginya untuk mencari pekerjaan lain. Jadi sebab rezekinya kan ada tempat lain. Sangat luas daripada hamba Allah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ulama menjelaskan jika ternyata kondisinya memang terdesak, tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, tidak dapat pekerjaan lain, dan ia harus menangkap keluarganya, maka boleh baginya berbuka. Namun berbuka di sini bukan pekerjaan yang berat tersebut, akan tetapi karena tidak mampu lagi berpuasa, karena takut memudaratkan dirinya dan wajib atasnya untuk mengqada pada masa lain. Adapun ayah bunda sekalian ya, adapun bermudah-mudahan untuk berbuka karena beratnya pekerjaan, lalu mengganti dengan fidyah, mengkeskan dengan orang tidak mampu berpuasa, maka ini bukan ini merupakan suatu kemungkaran. Nah ya bunda sekalian, demikian dulu pada kajian kita hari ini. Jadi kita kita hanya bahas satu jenis uzur kita bahas dan kita lihat pada bentuk uzurnya musafir dan pekerja berat. Demikian ibu dan sekalian, insya Allah teruskan nanti pada pertemuan yang ke-9 tentang uzur tidak berpuasa ini. Terima kasih, hanya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.